Kalau dilihat di peta, Bogor itu dekat, tapi setelah dilakoni walah jauh, malah lebih jauh daripada Jakarta. Ini adalah pertama kalinya ke Bogor pakai motor metik. Walah luar biasa. Sangat shock ketika ketemu macet yang sangat parah di Cisarua, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah waktunya untuk pulang. Sudah cukup menginap semalam di Cisarua. Dan sekarang saya sedang perjalanan pulang ke Jogja, tetap dengan jalan yang sama seperti kemarin. Ini masih lewat Puncak, nanti lewat Cianjur lagi, Padalarang, Bandung. Dan sepertinya saya mau rest stay di Tasikmalaya. Nggak jadi nginep di Bandung karena saya mau ada ketemuan di Jogja di lusa hari. Agak darurat sih, ya wes lah. Sebenarnya sih masih mau santai-santai di Bandung, dan Senin masih bisa untuk healing-healing di Bandung, tapi ya sudahlah. Siang ini cerah berawan, dan ini jadwalnya lagi yang arus turun di Puncak ya. Untuk motor sendiri ini bebas ya, nggak ada larangan naik turun. Bedanya cuman kita juga harus tahu diri. Untuk yang motor, jalannya ya menepi lah sebelah kiri, jangan ke tengah-tengah, karena diprioritaskan untuk yang turun. Sampai Bandung ini masih 3 jaman lagi. Sekarang jam berapa ini? Jam 1:17. Saya tadi sih udah sholat zuhur sama asar, saya jamak sekalian, jadi biar tenang di jalan. Nanti saya mau berhenti dulu di setelah mana ya, di setelah safari itu yang ada pondasinya tinggi yang buat ngeres motor-motor. Untuk makan kayaknya di Cipanas asik lah. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanan pulang ke Jogja. Yuk simak video ini. Masih macet banget ini, nggak bisa bayangin kalau ini nggak di sistem buka tutup, naik satu jalur naik atau turun. Ini orang mau bawa pengawalan aja tetap aja susah, nggak bisa cepet nih, saking banyaknya traffic yang ke Puncak ini. Ini jam 1 ya, orang nih semuanya plat B. Jadi hiburannya orang Jakarta, ini healingnya ke Puncak. Ya rela buat macet-macetan seperti inilah. Ini kita sedang melintasi di depan Taman Safari. Nah depan situ tuh, depan situ untuk yang gate-nya Taman Safari Indonesia Indah. Nah teman-teman bisa lihat tuh sebelah kanan tuh udah ada patung-patungnya gajah, jerapah, zebra, panda. Nah safari malam. Oke. Dan ini masih berlanjut. Untuk yang macetnya ini saya sudah jalan 4 km masih seperti ini. Saya aja kalau misalkan disuruh nyetir, aduh ogah, mending bawa sopir aja, tidur wis. Nah untuk motor, sebenarnya motor lebih lancar yang melawan arus daripada yang jadwal arusnya. Nah teman-teman bisa lihat tuh, yang ini arusnya ini malah tersendat, sementara saya yang lawan arus ini bisa jalan terus di sini. Seperti tadi malah lebih lancar, lebih bebas, agak kencang dikit. Memang harus sabar ya, dan tetap hati-hati lihat di depan, karena yang depan seringkali ngerem mendadak. Nah teman-teman, sekarang kita sedang melintasi di area kawasan Arab di Puncak, di Cisarua. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini semuanya pertokoan, banyak banget yang nuansanya Arab. Tuh, artinya apa? Gak tahu saya.
Kalau kita masih lurus lagi bakal nemuin toko-toko atau usaha di pinggir jalan itu yang pakai bahasa Arab tuh. Jadi nuansa-nuansanya pakai Arab. Jangan salah, di sini juga ada karaoke itu pakai tulisan Arab di sini. Nah, ini masih naik lagi, masih di kawasan Arabian. Kalau teman-teman pernah baca berita di portal website, itu adalah di sini transaksi hiburan-hiburan yang di kampung Arab kayak gini, model-model Timur Tengah. Nih teman-teman bisa lihat sebelah kanan ratusan bahkan ribuan mobil, hampir semuanya ini plat B semuanya, bukan yang plat F, bukan orang lokalan. Nah ini teman-teman, nih misalkan Atira Restoran, kemudian ada lagi nanti di depan itu juga masih ada, cuman karena ini macet jadi agak sabar untuk menunggu di mana sih pertokoannya. Nah ini juga ada nih Maktab Rahma, Toko Syakira. Timur Tengah banyak yang buka usaha di sini. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan juga banyak yang orang-orang Timur Tengah yang keturunan Timur Tengah rasnya. Toko sampai, nah ini semuanya ini nuansanya Arab di sini. Jadi terpusat di satu kawasan. Masih sabar, yang depan ini macet karena ada mobil yang masuk ke tengah itu nggak dalam barisan, itu bikin macet. Wih, asik banget nih, semakin menyempit semakin ke atas, serius. Wih, sama bareng bis-bis semuanya ngepres ini sama mobil. Wih, ini udah berapa lajur nih? 1, 2, 3, 4 lajur mobil ini, padahal jalannya loh masih macetnya kayak gini, antri untuk keluar. Ini kita sudah di Jalan Gunung Mas dan ini masih menyusuri melawan arus untuk arus turun di Bogor. Nah susah kan kalau pakai motor yang laki kayak gitu. Tadi sempat bau kampas bau kampasnya itu menyengat, makanya terus saya tadi berhenti dulu baca diemin. Sama persis seperti di Bromo, karena saya banyak yang menahan gas waktu di atas. Ya matic mau gimana lagi, ngerem kayak gini juga kadang nggak kuat. Nah akhirnya sudah mulai terbebas dari kemacetan teman-teman. Sampai sini sudah enak, ini sudah lengang jalannya, alhamdulillah. Kita gaskan lagi, kita naik. Orang-orang udah pada gak sabar itu mau ngegas. Ini pertama kalinya pengalaman saya untuk lewat kemacetan di Bogor ini, di arus buka tutup ya. Nanti ini kebetulan pas melawan arus, ternyata naik juga butuh, melawan arus itu butuh effort yang lumayan, karena kita harus nahan gas sama nahan rem. Ini namanya di mana nih? Gunung Mas kah ini? Nah, orang-orang pada ngeres di sini nih. Tapi saya lanjut aja lah.
Nah ini teman-teman, di sini adalah untuk vilanya, ini punyanya Pak Karno di sini. Nah ini teman-teman bisa lihat ini riung gunung. Nah jalannya seperti ini. Entah kenapa ini di sana ditutup ya. Ada penjelasannya di beberapa web, ini ada di Bogor, Puncak Bogor. Berhenti sejenak karena menemukan jalan tangga yang agak unik. Ternyata ini dia rumah Pak Karno di Puncak Bogor. Sebenarnya adalah Villa Soekarno atau Villa Riung Gunung yang terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bangunan bersejarah ini tidak dapat dikunjungi sembarang orang karena dijaga ketat oleh petugas keamanan. Tetapi masih menjadi tempat menarik karena sejarah dan cerita-cerita yang menyelimutinya. Perjalanan akan saya lanjutkan lagi menuju Cipanas dan Bandung. Tapi tetap aja kalau nemu tempat estetik sedikit, saya biasanya berhenti sebat foto dulu sambil menikmati suasana. Sekarang sudah melewati Puncak Pas ya. Alhamdulillah sudah keluar dari zona gunung-gunung. Tapi ini tetap masih jalan turunan. Dan di sore hari yang cerah ini masih banyak mobil-mobil yang mau naik. Cuman ini kebanyakan plat F, plat D ya. Yang plat B nya nggak sebanyak seperti tadi. Sebenarnya tadi saya mau ngeres di Puncak Pas, tapi rame banget di sana. Wes gak jadi aja. Saya nggak terlalu suka yang keramaian, lebih suka yang agak sepi-sepi. Dan sampai Cipanas lagi nih, waktunya cari makan. Wes, kota angkot. Kemarin sih waktu lewat saya udah kayaknya mau makan yang situ tuh, menu kambing kayaknya enak. Sekalian ngomong ke sini, goreng bebek sama ayam mah udah pernah, udah model Sunda ya. Coba yang kambing. Oh ini Istana Cipanas. Oke, namanya Istana Cipanas, Istana Kepresidenan. Nah depan sini kayaknya ada sate. Kemarin saya udah lihat. Depan lagi kayaknya ya. Sambil pelan-pelan aja. Ini udah jam 2, tadi makan jam 9. Nah, waktunya jam makan siang sih. Dan ini harus tepat waktu lah. Jangan sampai telat lagi, ntar keburu pusing. Pulangnya kan santai, masih jam segini. Wih, bangunannya legend banget itu, cagar budaya. Sambil kita nyari-nyari warungnya sambil lihat di sekitar sini. Pelan-pelan aja sambil nyari. Mana ya kemarin ya? Saya udah lihat kemarin. Oh setelah ini Kalimantan. Oke. Kalau sendiri mau makan aja bingung ini menentuin. Kebanyakan syarat. Nggak apa-apa, mumpung sampai sini sekalian makan yang dipengenin, apalah, bebas. Ini asik ya di Cipanas ini, nggak terlalu dingin, tapi semuanya komplit, ada pertokoan, fasilitas ada semua. Depan kali ya, semoga ada ya depannya. Lupa ingat kemarin nggak tak tandain soalnya. Di sekitar sini banyak wisma-wisma sama penginapan. Kalau teman-teman mau mampir ke sini, nah ketemu nih Sate Marangi Sari Asih. Kemarin ini nih yang saya tandain. Oke, nyoba deh. Soalnya saya nggak pernah lewat Purwakarta, belum pernah nyoba. Oke, mari kita coba. Ini saya sudah sampai di Sate Marangi Sari Asih di Cipanas, bukan di Purwakarta tapi di Cipanas. Karena saya belum pernah nyoba sate Marangi, jadi mumpung ketemu di Cipanas, saya mau sekalian kuliner di sini. Weh. Nah ini tempatnya di pinggir jalan, di Jalan Raya Cipanas, ya. Ini dia nih sate Maranginya.
Ya ada yang nuncep nih. Ya, tahan dulu. Ambrol, sih. Ya apa sih nih, abangnya? Wah. Nah, setelah lihat barusan ini, saya mau pesan nih. Nah itu ada ulinya. Nah untuk menunya nih, mari kita pesan. Berapa ya? 4 tusuk. Nasi 1. Nasinya 1 iya. Ya sama es teh manis. Berapa? 38.000. 38.000. Oke. Nomor 52. 64. Setelah kita bayar dan pesan, ini kasihkan ke yang bakar sate di depan. Misi Bapak. Ya. Nah ini udah jadi nih satenya, 4 tusuk sate daging campur gaji, campur lemak ya, sama 3 tusuk yang sate daging aja. Nah ini nasinya 5.000 segini nih. Nah kayak nasi kucing, cukup sih buat saya, cukup aman. Wih mantap ini. Enaknya gimana sih di sini ya? Oke. Wah, nasinya segini sama es teh seger, es teh manis. Mari kita makan dulu. Walaupun belum dapat kesempatan untuk makan sate Marangi yang lezat di Purwakarta, tapi akhirnya makan sate Marangi yang enak sekali di Cipanas. Ini dia rekomendasi ketika teman-teman melintasi Cipanas, coba aja deh sate Marangi. Sudah selesai buat makannya, sambil istirahat, rokok-rokok dulu. 2 jam baru jalan berapa kilo gara-gara macet. Setelah selesai makan, waktunya untuk turun lagi menuju ke Bandung. Ini suasananya enak banget sore-sore begini, nggak terlalu panas. Ini masih berapa kilometer lagi kalau sampai Bandung ya? Masih 70 km lagi. 69, cuman di sini 2 jam. 2 jam mantap, 69 km. Biasanya sih kalau saya di Jogja 1 jaman itu 69 km, mentok-mentoknya 1,5 jam. Nah ini nih videonya cakep, matahari di belakang, jadi kita nggak melawan matahari, nggak backlight videonya. Ini di daerah mana ya namanya ya? Kalau jalannya Jalan Insinyur Haji Juanda, tapi daerahnya udah setelah Cipanas, Cianjur ini. Oh ini Al-Bahjah, ini Al-Bahjah punya, aduh namanya lupa ini, siapa ya, ustadznya lupa. Buya siapa lupa, udah lama nggak lihat videonya. Barusan makan sate Marangi ya, satenya ada beberapa pilihan. Bedanya sate Marangi itu kita bisa custom, pengennya berapa tusuk. Per tusuk itu dia Rp4.000. Yang untuk sate campur lemak 4.000, yang sate daging 5.000. Kayaknya sih tadi bukan sate kambing ya, sate Marangi itu sate sapi, dilihat dari uratnya. Beli 3 sate daging, kemudian 4 sate daging campur lemak, campur gaji. Itu ada per tusuk itu ada masing-masing 3 potong daging. Kalau yang sate daging, kalau yang sate campur lemak tadi saya hitung bisa sampai 4 itu satu tusuknya. Ya rasanya oke, dan sambelnya menarik. Untuk nasinya 5.000 itu ya satu kepel gini, lebih kecil lagi, tapi cukup buat saya itu. Ini saya mau melintas Bandung, kemudian nanti ketemu Om Dedet, teman-teman Supra di sana.
Ini nih jalan yang saya suka nih. Ini walaupun sudah ada aspalannya, tapi sebelah kanan dan kiri ada cor-corannya. Jadi kalau sebelah kanan itu penuh, kita bisa ambil kiri, ngambil di cor, kemudian maju. Nah, seperti ini. Ini membantu banget ya. Kalau pas lagi padat kayak gini, motor tetap bisa nyelip-nyelip. Nah, kalau begini mah bisa, masih enak. Tapi kalau pas padat depan truk semua, nah itu yang susah. Nah, yang sini belum selesai nih, cor-corannya nih belum dibikin atau belum selesai, nggak tahu. Kemarin di sini saya ketemu tuh sama yang karnaval. Hari ini nggak ada tuh, cuma lomba-lomba aja saya tadi lihat di pinggiran. Wih, lewat sini teduh banget nih teman-teman. Atasnya pohon rindang. Jadi keinget sama jalan bypass Bali seperti ini juga sama. Pohonnya gede-gede. Trenggalek juga iya, pohonnya gede-gede kayak gini. Cuma lebih gede lagi kalau yang Trenggalek dari ini ya. Nah, ini mulai lagi nih cor-corannya. Ini ada kali ya 1 meter ini ke sini atau 1,5 ini ya, 1 meter lah ini. Nah, ini bantu banget. Tapi hati-hati kalau mau langsung ambil kiri mendahului. Kadang warlock di sini itu suka yang namanya ngelawan arus. Nah, takutnya begitu digoyang ke kiri nanti papasan tuh sama warlock gitu. Kita sudah memasuki Bandung dan bentar lagi mau Padalarang. Barusan saya habis ngeres karena salah pemakaian balaklava, jadinya ujungnya itu neken di kepala, bikin pusing serius. Setelah dilepas ngecap panjang itu kayak rel kereta api. Nah, ini saya mau masuk Bandung nggak pakai jaket karena gerah, kadang gerah itu bikin lemes. Ini kaos disponsori sama Bertuah ID sama Dokter Wahyudi dan kawan-kawan. Halo, tunggu ya kapan nanti saya sampai Palembang dan bisa ke 0 km. Udah ketemu Padalarang lagi nih. Asik dong. Bentar lagi sampai Bandung dong. Oh iya, ini saya mau ngopi, meet up sama suhunya Supra Bandung, sesepuhnya Supra Bandung, Om Dedet di Bandung. Tadinya mau diajak di markasnya Supra, tapi terus di move ke cafe yang searah sama saya pulang. Sebenarnya sih besok kalau saya sudah bawa Supra sini pasti datang itu ke garage itu sama Dak Garage gitu rencana. Nah, tuh kelihatan tuh Padalarangnya, gunungnya. Wanita baik jika ada masalah larinya ke Tuhan. Sambil ditemani sama lagunya Mbak Silvi di intercom. Wih, wah asik ini. Sinden idola saya ini, dari face, body, suara, pokoknya diborong semua ini sama Mbak Silvi Kumalasari. Barangkali kalau Mas Opik NTB nonton, weh, seneng dong. Saya penyumbang ratusan kali play dari Mbak Silvi Kumalasari. Nah, tapi kalau saya, kalau yang namanya suka lagu itu pasti diulang-ulang, kayak nggak ada bosennya itu. Lagi lagunya yang lagi in siapa, terus saya putar lagi, saya putar lagi, saya putar lagi. Nah, kadang kita berkendara tuh depan kita tuh banyak orang yang aneh cara riding stylenya. Ya namanya orang itu beda-beda. Makanya harus tahu betul depan kita kayak apa, apakah ada keanehan tertentu. Ya masa jalan naik itu nanti gasnya dilepas, pakai dilepas juga, ya apa nggak ngempos itu tenaga, nanti tahu-taunya malah kesondol dong. Wih, kakinya refleks tuh kayak
Marquez. Ayo belok kiri, nanti kaki kiri yang masuk. Sudah mulai redup, menandakan bentar lagi ini akan gelap. Ini video saya sedikit-sedikit karena kemarin juga sudah tampil di sini. Keren. Jadi besok kemungkinan videonya lanjut, nanti naik riding dan sampai Tasik. Nah ini udah sampai nih di Teja Cafe. Di mana nih? Jalan Mas. Ini arah Cilenyi. Ketemu sama Om Dedet. Mana nih? Wow, itu dia. Glenwon. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini orang tua luar biasa ini. Luar biasa. Pakai Supra ungu. Nah ini saya lagi sama Om Dedet. Bandung. Di Dengkot. Alam ini di namanya apa nih? Teja Cafe. Ini di Jalan Mas. Saya alhamdulillah udah sampai Mas nih. Padahal baru ke Bandung. Gak usah bilang Elon Mas, saya sudah sampai Mas. Dan malam ini ditemani sama Kang Fahmi, Supraweh, sama Om Dedet. Ini dedekotnya Bapak Supra Bandung. Nah, kita mah di sini ngobrolnya ngalor ngidul ini, nggak semuanya tentang Supra juga ya. Ya saya buat happy aja. Nah ini alhamdulillah terhibur sekali malam ini di sini dan ditunggu kedatangannya berdua di Jogja. Kalau di Jogja biasanya kita nongkrong di Tugu sampai pagi. Jam segini itu kita belum mulai keluar. Mulai keluar nanti jam 11. Wangi-wangi jam 11. Iya dong. Iya dong. Ngopi, rokok, tuh. Wah, itulah anak muda loh, itulah anak-anak muda yang pakai Supra loh. Ini pengasuh ini. Pengasuh orang Supra. Pengayom. Iya, pengayom. Panbin gitu kan. Iya kan? Inilah suasana malam hari di Jalan Soekarno Hatta Bandung. Ini saya mau melanjutkan perjalanan ke Jogja. Terpaksa ini untuk naik riding karena biar nggak kejauhan kalau sampai Jogja. Kalau saya ngeres dulu di Bandung, stay 1 malam, takutnya besok kesiangan tuh dari Bandung. Makanya ini mau jalan dulu. Kelihatan itu mau ngeres di Tasik. Ini masih 94 km lagi sampai Tasik. Oh ini udah pada dimatiin lampunya. Tadi saya ngopi dulu dari jam berapa tadi ya, jam 7-an sampai jam 10, sampai kedai kopinya tutup sama Om Dedet sama si Fahmi Supraweh. Wih, asik kita ngobrolnya ngalor ngidul. Terima kasih ya sudah ikut Mortal. Saya sebutnya Mortal ya, ditunggu kedatangannya di Jogja. Oke. Walau Scoopy tetap berani dong, gas. Namanya cuma naik doang. Tapi ini malam ini dingin, serius. Gak nyangka ini bakal dingin. Saya kira di Bandung gak bakalan sedikit ini. Ini di bundaran mana nih? Nah kita kesini. Wah ini masuk ke jalan padat lagi nih. Wah ini semangat ini kalau pulang barengannya banyak kayak gini. Pada banter-banter wes. Seneng aku. Nah ini udah sampai Cilenyi ini. Masih di Jalan Nasional 3. Ini saya gas gak pelan-pelan. Semuanya kencang di sini, motor sama mobil kencang semua. Ya kalau nggak ada apa-apa, tolonglah jangan hidupin hazard, karena nanti bikin orang salah paham. Ambil kiri aja, yang kanan biar dipakai mobil. Waduh, laser apaan nih? Saya kira ada pasar malam, ternyata ada orang jualan laser itu. Mumpung jalan lurus. Nah ini nih, kalau pakai espresso kakinya anget. Nah ini sebelah kanan jalannya cor-coran nih teman-teman. Kalau yang kiri aspal tuh hitam.
bisa ya, engkel aja bisa kenceng loh di jalan kayak gini. Kayaknya udah nggak ada penumpang tuh. Di Bandung saya sempatkan ngeres dan ketemu dengan teman-teman, yaitu sama Kang Fahmi dan Om Dedet. Kang Fahmi itu adalah yang punya Supra Weh. Perjalanan saya lanjutkan menuju Tasik karena niatan saya mau transit nginep di Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Dingin. Yuk kita lanjut lagi, nanti kita sambung lagi. Pantesan dingin, ini udah di atas kita ya. Dan bentar lagi kita mau masuk ke Nagrek. Mumpung lurus ya udah dipenyak lagi. Soalnya kalau jalan naik tadi agak ngempos, tenaganya selip mungkin ya. Ternyata ada juga nih bis dari Jakarta ke Pangandaran atau Pangandaran ke Jakarta. Wih, berarti enak ya. Kalau ada yang pengen ke Pangandaran tinggal naik bis ini. Nama bisnya apa ya ini ya? Ntar aku liatin. Belakangnya TD09 Gapuraning Rahayu namanya bisnya itu. Nah ini kita sudah masuk di Nagrek. Dan di sebelah kiri teman-teman bisa lihat, ini semuanya orang jualan oleh-oleh. Siapa yang nanti mau beli oleh-oleh bisa di sini nih. Sebelum pulang ke daerah masing-masing bisa beli oleh-oleh. Terus saya beli oleh-oleh enggak, males bawanya. Udahlah, emang lagi sebulan ini bolak-balik riding kan, jadi udah biarin aja, besok lagi aja beli oleh-olehnya. Nah ini kita lagi di jalan turunan Nagrek. Jalannya halus. Udah saya nggak kencang-kencang nggak hafal sama medan. Lagian juga dingin. Nah yang sebelah sana yang naik itu yang ada jaring-jaringnya itu ya, kok jaring-jaring apa kayak jembatannya itu di atas. Ini jalurnya satu arah ya untuk turun maupun naik. Tapi saya juga penasaran kalau naik gimana tuh view-nya. Saya juga pengen nyoba mumpung di sini. Walah, truk itu pada kenceng, ini aspalnya juga halus, makanya pada kenceng semua itu. Penasaran lah, kita coba naik ya. Nah ini untuk jalur naik ke Nagrek. Oh, hampir aja nih ngepres. Motor-motor pada ngeres di situ. Oh, ternyata teduh banget ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di satu jalur ini juga banyak yang berjualan nih teman-teman. Sama kayak yang sana. Kalau ada yang capek bisa istirahat di sini. Selain oleh-oleh dan tempat makan juga ada tambal ban, ganti oli. Sampai sini banyak yang mengantri nih. Sorry ya, saya cuma penasaran, daripada besok harus ngulangin lagi kayak apa sih feelnya malam kalau naik ke sini. Barangkali besok kalau riding ke sini bisanya siang hari. Nah ini untuk lorongnya. Sayangnya ini malam hari ya. Nah, kita akan naik ke lingkar Nagrek. Wih, ada yang lawan arus, warlock kali ya. Mangga-mangga kalau mau mendahului. Kenapa belum sampai-sampai ya? Lingkarnya ini jauh banget ini. Berapa kilo ini? Mana nih? Yang kanan. Oh ini putusannya. Oke. Nggak sampai 5 menit dah muterin ini. Ntar ada truk mundur. Kemana tuh? Oke, kita lewat jalur truk ya. Kita perjalanan malam lagi lewat ditemani dinginnya malam ini.
mobil ini blind spot semua, ini pada nggak berani buat overtake kalau posisi kayak gini. Nah untungnya pakai motor begini nih, kalau kanan nggak dapet ambil kiri, ambil kiri lagi, yuk maju yuk. Ini tanjakannya lumayan, ini lumayan curam, harus ditetah ini kalau pakai motor atau mobil. Belakang mobil ini aja lah, biar dia jadi bumper depan buat penanda. Kalau saya di depan pasti sudah bis itu ngeblongnya nggak karuan. Nah biar agak aman, ini depan jadi bumper. Jadi kan lumayan nih, dari belakang kalau mau ngeblong juga mikir-mikir. Sambil dengerin lagunya Mas Hasan dan Mbak Happy Asmara. Mas Hasan ini Hasan After Sense, sebenarnya tetangga saya itu, dekat saya, aslinya daerah situ. Cuman sekarang luar biasa, sukses besar untuk Mas Hasan. Ini sudah sampai Leles. Leles apa Leles ya? Di Leles ini. Masih berapa kilo lagi sampai Tasik? 50 kiloan lagi. Oh ini Garut, ini Kabupaten Garut. Ini dia jalur selatan. Kalau bus-bus malam ini pasti melintasi sini kalau ya mau ke Bandung. Nah ini nih asiknya kalau pakai motor. Yuk ambil gas. Oke sip. Oh oke, ini ikonnya Garut Kota Dodol. Oke berarti ini ikonnya Garut ya. Besok kayaknya asik siang-siang seger-seger minum kelapa muda pas panas-panas. Dari kemarin belum keturutan. Ini adalah suasana di Kota Garut di malam hari ini. Udah jam 11:30 dan masih sangat ramai ini jalannya. Yang jualan juga masih sangat banyak. Kotanya ramai ya di Garut ya. Mantap. Oh ini banyak yang tadi nih. Kok berani ya 11:30 pakai motor sendiri, nggak pakai helm, ngebut loh sampai 100 tadi saya kejar. Banyak jajanan di sini. Sayang masih 39 km lagi. Nah kita udah mulai naik nih dari Garut menuju Tasik. Ini jalanannya nanjak. Setelah tadi nanjak turun, ini kita nanjak lagi. Wah ketinggal jauh nih sama Mio nih, nggak beres nih si espresso nih, tenaganya nggak ngisi nih. Waduh tangannya kedinginan. Baru kerasa nih dinginnya nih. Pakai kaos tangan, sarung tangan yang separuh kayak gini. Kalau pas musim dingin kayak gini, waduh dingin banget ternyata. Ketemu jalur riding asik nih. Wah tanggung nih. Tetap hati-hati kalau tikungan. Kalau ada pasir saya lepas remnya, yang belakang aja yang tak pakai. Tapi sama aja ya, handle kiri kalau direm, depan belakang juga kerem semua itu. Ini dulunya kayaknya jalannya ini nggak selebar ini. Nah ini kelihatan kan rumah sudah ngepres sama pagar semua. Ini semuanya pada kena yang namanya pelebaran. Semestinya idealnya ini masih ditambahi kiri 1 meter, kanan 1 meter. Idealnya ketika nanti trafficnya itu sudah lebih dari ini gitu. Tuh Pak Ojek lagi standby sambil api unggun di situ. Awas turunan curam. Oke bos. Bisa apa nih? Oh Prima Jasa 4. Tinggal 1 nih, Papansa.
Saya pernah lewat sini yang dari arah Tasik pakai expander dari bawah terus lewat Garut, itu pegunungan. Oh, udah pernah lihat view-nya. Saya sampai Garut dah malam juga kok itu. Ini kita mau lewat sini malam-malam, tengah malam, hampir 1:30. Tadi di hutan-hutan, ya Allah, iku dingin maksudnya. Ini udah mulai landai, artinya udah hampir sampai. Ya, penyemangat hatilah, udah mau sampai. Orang dewasa seringkali ngajakin gini loh, ayo udah mau sampai, tinggal satu pelintangan lagi, satu lemparan pakai ketapel itu. Artinya itu udah kelihatan depannya gitu. Nah, itu buat bubu-bubu optimisme. 7 menit lagi cari makan lah, lapar. 5 kilometer sebelum sampai pondok. Kalau ada mobil depan yang ngebut, saya biasanya juga ngikutin di belakangnya biar depan jadi bumper. Kalau ada apa-apa di depan, saya sudah langsung sigap di belakang. Jadi sebagai acuan, sebagai leadernya. Nah, kalau di belakangnya pas, bisa dapat slipstream. Oh boy, gue slipstream. Maksudnya kita nggak nampok angin. Sudah dipecah sama si Avanza putih tadi. Salawu, Polsek Salawu, Kecamatan Salawu. Cari makan dulu. Makan apa nih? Nah, kalau ini beneran nih, cari makan. Udah deket dan ini banyak makanan nih. Apa nih kira-kira nih? Yo, nasi goreng yuk. Masih, Bu? Masih, Mbak? Boleh deh lele goreng kering ya. 1. Makan dulu sama lele. Gak lapar banget ini. Sebenarnya tinggal 300 meter lagi sampai tempat teman saya, tapi saya putuskan buat makan dulu yang kenyang biar nggak merepotkan tuan rumah. Yang penting sampai sana tinggal ngobrol, minum, terus tidur. Lanjut lagi, tinggal depan situ punya Om Sule. Setelah jembatan ini agak naik, kiri jalan pondoknya, kanan jalan rumahnya. Masuk pondok dulu. Ini pondok pesantren Ponpes Cintawana. Mana ya? Orangnya ditelepon udah nggak aktif, tidur kali ya. Masih mencari rumahnya Kang Sule. Itu dia tuh. Baiksa Wisata. Sampai deh. Assalamualaikum. Pak Kiai. Bogor sampai Singaparna ini bener-bener. Buset, baru sekali ini nih. Oke, udah sampai waktunya buat ngaji dulu. Kitab kuning sampai subuh, tidur jam 6, baru deh pulang Jogja. Gitu toh? Iya. Karena udah jam 3 waktunya tidur. Ngantuk banget, 2:30. Oke, makasih teman-teman. Besok masih lanjut lagi untuk sampai Jogja. Waktunya tidur udah pagi, udah jam 2:30. Besok masih lanjut lagi 300 kilo ke Jogja. Pagi-pagi saya tersesat ini di Tasik. Tahu. Babat. Sule ya, biasa ya. Udah selesai makan, waktunya siap-siap lagi, mau pulang, mau besok, terus baru pulang.